Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Kemudian, ketua tim menemui kepala ruangan untuk meminta persetujuan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu. Ada apa? Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak, saya mau melaporkan tentang pasien Nyonya Regina. Usianya 35 tahun. Beliau didiagnosa medisnya adalah suspek apendisitis. Nah, pasien ini sudah 7 hari dirawat dan belum ada peningkatan yang signifikan, Pak. Nah, berdasarkan dari hasil evaluasi kami, bahwa Nyonya Regina ini masih mengeluh adanya nyeri perut pada bagian bawah dan untuk skala nyerinya 7 dan pasien juga masih mengalami mual muntah, Pak. Nah, maka dari itu, Pak, saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan pada Nyonya Regina. Nah, bagaimana, Pak, kalau menurut Bapak, apakah setuju dilakukan ronde keperawatan pada Nyonya Regina? Silakan, saya setuju. Bagaimana persiapannya dan kapan dilakukannya? Sudah, Pak, saya sudah menyiapkan untuk ronde keperawatannya, timnya juga sudah disiapkan dan insya Allah besok pelaksanaannya. Nah, jadi Pak, setelah ini saya akan melakukan inform konsen pada pasien dan keluarga. Baik, kalau begitu mohon dipersiapkan untuk selanjutnya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarga. Assalamualaikum. Bagaimana, Bu, keadaannya sekarang? Waalaikumsalam, Sus. Saya masih merasa nyeri, Sus, di bagian perut bagian bawah. Saya masih merasa mual juga, bahkan muntah. Saya tidak nafsu makan, Sus, dan demam naik turun. Iya sus, anak saya demamnya masih naik turun. Kadang juga kalau saya khawatir kalau lagi nyeri itu dia sering meringis sus. Oh begitu, Bu. Jadi begini, Bu. Maksud saya datang kepada Ibu dan juga keluarga. Kami ingin menjadikan Nyonya Regina sebagai pasien dalam ronde keperawatan, Bu. Apakah dari Ibu atau keluarga bersedia? Apa itu ronde keperawatan sus? Nah, jadi begini, Pak. Ronde keperawatan ini merupakan suatu kegiatan yang nantinya keluarga dan pasien akan diajak untuk berdiskusi. Nah, diharapkan juga nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan, masalah yang dihadapi pasien ini bisa berkurang atau teratasi. Begitu, Pak. Baik sus, saya setuju. Yang penting Regina cepat sembuh dan cepat pulang kembali. Apabila Bapak atau Ibu bersedia, silakan Bapak untuk mengisi format persetujuan atau lembar persetujuan yang nantinya harus ditandatangani oleh Bapak atau sebagai pihak keluarga. Nah, Pak, silahkan ini sama Bapak dibaca terlebih dahulu. Nah, nanti apabila sudah dibaca, silakan Bapak untuk tanda tangan di sebelah sini ya, Pak. Ini, Pak. Ya sus. Oh iya, Pak, nah ini sebagai itu, Pak, sebagai bukti bahwa Bapak telah bersedia atau Ibu telah bersedia kami jadikan sebagai pasien dalam ronde keperawatan. Pak, nanti akan ada perawat yang akan memeriksa kembali Ibu Regina untuk mengetahui apa masalah yang terjadi pada Bu Regina. Ya sus, silakan, terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Bu, saya permisi dulu ya. Setelah melakukan inform konsen dan mendapat persetujuan dari pasien dan keluarga, ketua tim melakukan pertemuan dengan anggota tim untuk melakukan pemberian tugas. Sama, Assalamualaikum, Nurse Puja, Nurse Nur.
Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, langsung saja. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan, bahwa kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya Regina, usianya 35 tahun, dengan diagnosis medisnya adalah suspek appendicitis. Nah, beliau ini sudah 7 hari dirawat di ruangan ini, namun belum ada peningkatan atau perbaikan yang signifikan. Nah, maka dari itu, saya meminta tolong kepada Nurse Puja dan Nurse Nur untuk melakukan pengkajian ulang pada Nyonya Regina, serta untuk merumuskan masalah apa yang dihadapi oleh Nyonya Regina. Baik, Bu, akan segera kami lakukan. Anggota tim ronde pun melakukan pengkajian kepada pasien. Assalamualaikum, permisi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Puja dan ini teman saya perawat Nur. Kita ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada anak Bapak, Nyonya Widya. Apakah Bapak berkenan dan sekarang apakah bisa kita lakukan? Oh, boleh Mas, silakan. Bu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sekarang? Iya, bersedia, Sus. Setelah PA1 dan PA2 melakukan pengkajian, kemudian mereka menghadap ketua tim untuk melaporkan hasil pengkajian. Kemudian ketua tim melakukan validasi data dan kontrak waktu dengan pasien dan keluarga. Permisi, Bu, kami sudah melakukan pengkajian kepada Nyonya Widya. Hasilnya didapatkan pasien mengeluh nyeri, keadaan umum lemah, kesadaran kompos mentis, kemudian GCS-nya 14, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, di sini tekanan darahnya 130/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhunya 38,8 derajat Celcius, dan kulit teraba hangat, serta pasien meringis. Terpasang juga oksigen nasal kanul dengan pemberian 3 liter. Pasien mual dan muntah dan tidak nafsu makan. Keluarga pasien mengatakan demamnya naik turun dan biasanya demam dirasakan pada malam hari. Pada saat dilakukan palpasi, dirasakan ada nyeri tekan pada bagian McBurney. Kemudian tidak ada pembengkakan pada bagian hepar. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi dan untuk melakukan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok. Ketua tim dan anggota tim menemui pasien dan keluarga untuk melakukan kontrak waktu. Permisi, Bu. Ibu tadi sudah diperiksa ya, Bu, oleh perawat Puja dan perawat Nur. Iya, betul. Jadi begini, Bu, besok akan dilakukan ronde keperawatan. Tempatnya adalah di ruangan pasien atau di sini, di ruangan Ibu. Nah, untuk waktunya, Bu, kurang lebih 1 jam ya, Bu. Nah, besok juga, Bu, akan dihadiri oleh kepala ruangan, oleh ketua tim, saya sendiri, dan oleh anggota tim, dan ada 1 orang perawat konsuler, dan Ibu sebagai pasiennya, dan Bapak sebagai keluarganya. Baik, Sus. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mari Pak, mari Bu. Ya, sama-sama. Keesokan harinya, ronde keperawatan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan. Adapun tujuan dari ronde keperawatan itu untuk mengefisiensikan masalah keperawatan yang belum teratasi di ruangan ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan untuk Nurse Santi sebagai ketua tim untuk menjelaskan dari ronde keperawatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya Regina. Usianya 35 tahun dengan diagnosa medis suspek appendicitis. Nah, klien ini sudah
dirawat di ruang ini selama 7 hari, namun belum ada perubahan atau perbaikan yang signifikan. Nah, kemarin sudah dilakukan pengkajian ulang oleh Nurse Nur dan Nurse Puja dengan hasil masalah keperawatan yang didapatkan. Yang pertama ada nyeri akut, yang kedua ada hipertermi, yang ketiga ada mual. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada anggota tim saya untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan pada Nyonya Regina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Intervensi yang kami lakukan di sini untuk mengatasi masalah nyeri akut pada Nyonya W. Di sini yang pertama identifikasi lokasi, skala nyerinya, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian yang kedua, identifikasi faktor yang dapat memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian yang ketiga, identifikasi nyeri nonverbalnya. Yang keempat, berikan teknik nonfarmakologi. Kemudian di sini juga yang kelima, kontrol lingkungan yang dapat memperberat nyeri. Keenam, fasilitas istirahat dan tidur pasien. Kemudian ketujuh, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Dan kedelapan, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya untuk masalah kedua yaitu mual, intervensi yang akan dilakukan ialah yang pertama, identifikasi mualnya. Kemudian yang kedua, berikan makanan dan dalam jumlah kecil dan menarik bagi pasien. Yang ketiga, berikan makanan dingin atau hangat dan tidak berbau. Yang keempat, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Yang kelima juga anjurkan sering membersihkan mulut. Yang keenam, anjurkan penggunaan teknik non-farmakologi. Kemudian yang ketujuh, kolaborasi pemberian antiemetik. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nurse Ditya untuk menjelaskan kepada pasien dan kepada keluarga terkait penyakit yang dialami oleh Nyonya Regina. Baik, terima kasih. Jadi, suspek appendicitis atau sering disebut usus buntu merupakan peradangan pada usus buntu di mana organ yang berbentuk seperti jari dan sempit yang bercabang dari bagian pertama usus besar pada bagian kanan perut. Tanda-tanda yang dirasakan pada pasien yang mengalami usus buntu diantaranya ada nyeri pada bagian kanan bawah perut, lalu mual dan muntah, lalu ada demam, lalu ada juga yang tidak merasakan gejala apapun. Untuk itu perlu dilakukan ronsen untuk menentukan apakah ini perlu dioperasi atau tidak, dan yang akan menentukan adalah dokter. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin didiskusikan baik dari pasien atau dari keluarga? Saya mau menanyakan kenapa saya merasakan nyeri bahkan mual. Baik Bu, jadi begini, nyeri dan sakit perut pada usus buntu terjadi karena adanya gesekan usus yang meningkat atau ada penyumbatan pada usus sehingga dapat menyebabkan muntah, dan pada saat ditekan pada titik nyeri pada bagian perut kanan bawah atau disebut titik McBurney. Baik, sudah cukup jelas mungkin ya Bu. Kita lanjutkan kembali, silahkan Nurse Nur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan untuk intervensi yang akan diberikan untuk mengatasi masalah hipertermi, yaitu ada observasi tanda-tanda vital, kemudian berikan kompres hangat, kemudian anjurkan pasien untuk menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat, kemudian kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antipiretik. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau bertanya Sus, kenapa harus kompres dengan air hangat, tidak sama air dingin saja? Baik, izin menjawab Pak. Iya, harus dengan air hangat karena
Ketika suhu tubuh kita meningkat atau terjadi demam dan kita berikan kompres hangat, maka dapat memicu keringat sehingga dapat menurunkan suhu tubuh. Selain itu juga kompres hangat ini dapat melancarkan aliran darah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik, saya mengerti, Sus. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sama-sama. Baik, itu tadi terkait rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Arif selaku Kepala Ruangan untuk memimpin kembali kegiatan kali ini. Yang bagus, apakah ada masukan yang lain? Sepertinya sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk ronde perawatan kali ini sudah selesai. Silakan untuk kepada ketua tim dan anggota tim lainnya agar melakukan tugasnya dengan baik. Lalu selanjutnya semoga masalah pada Nyonya Regina ini cepat teratasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.